Jadi mamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Sajidah Ersan, NIM 87836497. Saya dari Universitas Terbuka, akan menjelaskan tentang ekosistem, di mana ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang berbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya itu hubungan antara manusia, hewan, dan tumbuhan. Semuanya saling ketergantungan satu sama lain, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Ekosistem alami adalah jenis ekosistem yang berbentuk senyawa tanpa campur tangan manusia atau yang diciptakan oleh Tuhan. Contohnya itu laut, sungai, dan hutan. Sungai seperti yang kita lihat banyak yang sudah tercemar. Contohnya itu banyak sampah. Ya, sungai juga dimandikan oleh manusia, kemudian dibuat jadi mencuci pakaian. Ada juga yang membuat itu jadi air minum. Kemudian laut juga seperti itu, banyak sudah sampah yang tercemar ke dalam laut. Contohnya lagi deterjen atau minyak yang tercurah dari kapal ke dalam laut, itu juga akan mempengaruhi ekosistem yang ada di laut. Kemudian hutan itu jika terjadi kebakaran hutan atau penebangan pohon, maka kita akan rugi. Contoh penebangan pohon itu akan mengakibatkan banjir. Hutan yang terbakar akan terjadinya nanti polusi udara ya, karena asap dari kebakaran hutan tersebut. Kemudian ekosistem buatan, ini dibuat oleh manusia. Terbentuk karena adanya campur tangan manusia. Contohnya itu akuarium, sawah, kolam, bendungan, dan parit. Itu juga sudah banyak yang tercemar, ya kan? Kalau akuarium karena sering sudah dibersihkan, karena sudah terlihat oleh mata kita. Kalau dia kotor mungkin kita bersihkan, ya kan, di rumah. Kalau sawah juga seperti itu. Kalau kita sudah mau menanam, mungkin sampah-sampah yang ada di sawah kita bersihkan dulu, kemudian kita baru nanti buat bendungan lagi kembali, baru kita menanam. Kemudian tadi parit juga sudah banyak tercemar, sampah yang ada di mana-mana itu dibuang ke dalam parit, maka akan mengakibatkan parit tersebut tidak bisa mengalirkan airnya ke sungai, maka dia akan meluap dan mengakibatkan banjir. Nah, kemudian bendungan, kalau bendungan itu sudah terlalu padat atau terlalu sudah menahan banyaknya air, kemudian dia akan pecah dan akan mengalirkan airnya kemana-mana, yaitu akan mengakibatkan banjir. Kemudian komponen penyusun dari ekosistem itu ada dua, biotik dan abiotik. Biotik itu tumbuhan, hewan, dan mikro itu seperti contohnya mikrobiotik, contohnya seperti bakteri. Kemudian abiotik, komponen tidak hidup seperti fisika atau kimia. Suhu, contohnya suhu air, adanya matahari, udara, bebatuan, tanah, dan kelembapan. Berarti dapat kita simpulkan dari semua ekosistem adanya hubungan timbal balik antara komponen-komponen dalam ekosistem dapat membuat kehidupan berjalan dengan seharusnya. Begitu juga dengan
Adanya gangguan dalam kehidupan juga akan membuat terganggu. Jadi semuanya kita berkesinambungan. Baik itu kita manusia, hewan maupun tumbuhan. Manusia memerlukan tumbuhan dan juga hewan. Begitu juga sebaliknya. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan videonya. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.